Kemudian yang ketiga adalah model ketergantungan internasional. Ada 3 model pendekatan, yaitu model ketergantungan neokolonial, kedua adalah model paradigma palsu, dan ketiga adalah tesis pembangunan dualistik. Negara sedang berkembang ini merupakan korban kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik, dan ekonomi baik skala domestik maupun internasional, terjebak dalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara-negara kaya. Jadi negara berkembang itu masih sangat tinggi tingkat dependensinya, ketergantungannya dengan negara maju lainnya, dan sehingga nilai indeks competitiveness kita itu masih rendah banget dibandingkan negara lainnya, ya negara maju. Aliran ini pesimistis tentang kerjasama internasional dalam konteks pembangunan. Jadi aliran ini itu karena tidak mau ketergantungan internasional, sehingga dia berupaya untuk menjalankan segala perekonomiannya menggunakan segala sumber daya domestik, tidak mau melakukan perdagangan, membatasi melakukan perdagangan internasional untuk kerjasamanya. Adanya curiga kaum strukturalis berusaha mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari faktor-faktor real perekonomian global yang cenderung mempertahankan dan melestarikan kemiskinan negara sedang berkembang. Nah, ini adanya curiga bahwa negara maju itu memang sengaja membuat negara berkembang itu tetap tergantung dengan negara maju tersebut, sehingga lingkaran kemiskinan di negara berkembang itu tidak bisa putus karena adanya ketergantungan yang masih erat di negara maju. Model ketergantungan neokolonial ini merupakan pengembangan dari Marxis, menghubungkan keberadaan dan kelanggengan negara sedang berkembang kepada evolusi sejarah hubungan internasional yang tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin dalam sistem kapitalis internasional. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang atau eksploitatif, adanya faktor-faktor eksploitatif, kemudian mendorong negara sedang berkembang untuk mandiri dan independen dalam upaya pembangunan. Ini sangat sulit dilakukan. Kemudian adanya tuan tanah, pengusaha militer, saudagar, beberapa pejabat yang memiliki kapital lebih turut menikmati penghasilan, status sosial ekonomi, kekuatan politik istimewa yang tidak sepatutnya, kepentingan utama kelestarian sistem kapitalis internasional yang tidak adil dan menindas adanya kelompok komprador. Nah, di sini munculnya kelompok-kelompok oligarki, bahwa sebagian kapital itu dikuasai oleh beberapa orang saja, segelintir orang saja. Di sini ada tuan tanah, pengusaha, penguasa militer, dan sebagainya. Kelompok komprador ini mengabdi atau didominasi, dianugerahi, atau tergantung kepada kekuatan internasional, perusahaan multinasional, lembaga bantuan bilateral atau IMF, World Bank, sehingga terikat pada suatu jaring-jaring kesetiaan sumber dana negara kapitalis yang makmur. Nah, di sini muncul anggapan bahwa negara berkembang yang sangat tergantung dengan utang piutang dengan bantuan asing ini ditentang oleh kelompok komprador ini, karena ini menyebabkan bahwa negara itu tidak akan keluar dari jaring-jaring utang kepada negara kapitalis seperti itu. Kegiatan pandangan kelompok elit komprador ini adalah usaha menghambat upaya perubahan yang dapat menguntungkan masyarakat luas. Tindakan mengarah pada penurunan taraf hidup dan pelestarian keterbelakangan, menghubungkan kemiskinan yang terus berlanjut di negara sedang berkembang dengan keberadaan dan kebijakan negara industri kapitalis yang menyebar melalui kelompok-kelompok komprador. Kemudian keterbelakangan, adanya fenomena yang sengaja diciptakan oleh kondisi eksternal, bertentangan dengan teori pertumbuhan bertahap linear dan perubahan struktural, baik eksternal maupun internal. Menurut penganjur teori ini, perjuangan revolusioner restrukturisasi mendasar atas sistem kapitalis dunia, membebaskan tergantungan negara sedang berkembang dari pengendalian ekonomi, baik langsung maupun tak langsung, dari negara kapitalis atau komprador. Ketergantungan di sini
adalah suatu keadaan yang mengakibatkan aktivitas pengelolaan dan upaya-upaya menciptakan kemajuan perekonomian dari negara tertentu didikte dan diatur oleh negara lainnya ini. Nah, model ketergantungan ini ada juga model paradigma palsu juga, ada tesis pembangunan dualistik, ini bisa dipelajari sendiri. Yang keempat adalah teori kontra-revolusi neoklasik. Di sini dia ada 3 komponen utama, yaitu pendekatan pasar bebas, pendekatan pilihan rasional, pendekatan ramah terhadap pasar. Nah, di sini efisiensi dikatakan sebagai pasar bebas yang unggul. Nah, pemerataan di sini perlunya adanya peran pemerintah diperlukan. Artinya di sini di dalam teori kontra revolusi neoklasik ini dia tidak melepas peran serta pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara, tapi juga tidak 100% bahwa pengaturan itu di bawah pemerintah, karena itu akan membatasi kebebasan pasar sehingga terjadi inefisiensi. Peran pemerintah yang terlalu besar sehingga tidak adanya kebebasan pasar menyebabkan disrupsi, menyebabkan kebebasan pasar itu sendiri, merusak perekonomian itu sendiri. Yang terakhir adalah teori pertumbuhan baru. Ini sebenarnya tambahan aja, ada pertumbuhan endogen yang biasanya kita kenal itu ada teori pertumbuhannya si Romer. Kalau di dalam teori pertumbuhan Solow itu adalah pertumbuhan eksogen, di mana teknologi A, simbolnya itu adalah A, itu sebagai faktor residu, faktor eksogen. Sementara kalau di dalam pertumbuhan endogen ini A, teknologi itu melekat erat pada salah satu komponennya, di mana kalau fungsi produksi itu kan Y sama dengan fungsi capital dan labor. Nah, kalau eksogen itu menambahkan A itu di luar capital dan labor. A-nya teknologi itu bersifat residu. Sementara kalau di dalam teori pertumbuhan baru, A-nya itu melekat, bisa melekat ke capital, bisa juga melekat kepada sumber daya manusianya, SDM-nya, L-nya AL. Sehingga melekatnya teknologi ini di dalam misalkan melekat pada modal manusia, tenaga kerjanya itu berupa kualitas pendidikan, kualitas SDM, tingkat skill, kemampuan pekerja itu sendiri. Nah, teknologi berkolaborasi dengan tingkat skill dan tingkat pendidikan sumber daya manusia ini membentuk kolaborasi yang cukup bagus sehingga meningkatkan investasi sumber daya manusia itu sendiri. Di sini pertumbuhan endogen merupakan proses pertumbuhan GNP yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur produksi. Pertumbuhan GNP merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya keseimbangan jangka panjang. Pertumbuhan endogen menelaah faktor yang menentukan besar kecilnya pertumbuhan GDP yang sebelumnya belum ditelaah pada pertumbuhan Solow. Karena tadi bahwa A pada pertumbuhan Solow itu tidak melekat pada K maupun L, dia berdiri sendiri, Y sama dengan A, K, L, sehingga A itu bersifat residu atau eksogen. Sementara kalau pada endogen, A-nya itu bisa melekat baik kepada capital maupun kepada labor-nya. Jika dia melekat pada modal manusianya, ini menurut teori pertumbuhan endogen teknologi dipengaruhi oleh kualitas SDM melalui pendidikan, investasi SDM, kemudian didukung oleh teknologi faktor endogen juga. Misalkan pada industri 4.0 saat ini, contoh realnya. Dulu kalau sistem pendidikan yang konvensional, kita tidak mengenal seperti ini. Sistem pembelajaran melalui video conference, melalui video YouTube, seperti itu. Jadi harus face to face. Jika ada bencana, jika ada wabah, seperti itu kan tidak bisa. Sistem pembelajaran terhenti selamanya, tidak ada alternatif lainnya. Sementara pada saat ini, pada saat revolusi industri 4.0, kita sudah dikenalkan berbagai teknologi, IT yang cukup canggih, sehingga SDM yang mumpuni, didukung dengan teknologi yang bagus, walaupun ada wabah, ada bencana, ada faktor lainnya yang menghambat pendidikan, masih bisa teratasi dengan adanya
teknologi video conference, melalui YouTube dan sebagainya seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya paparkan. Ini yang lebih lanjut bisa kalian pelajari sendiri. Ini adalah tambahnya. Nah, ini untuk penurunan The Solo Neoclassical Growth Model. Ini penurunan untuk model skripsi saya dulu. Ini model sederhananya. Bisa kalian pelajari. Kemudian ini ada equilibrium in Solo Growth Model. Ada pada keseimbangan pada saat steady state. Ini kalian bisa pelajari juga pada mata kuliah makroekonomi, long run effect, kemudian ada, nah ini penurunan dari endogenous growth theory dari Romer, di mana A melekat pada capitalnya di sini. Nah ini bisa kalian baca di bukunya Romer, judulnya kalau nggak salah Economic Growth, itu ada bukunya, kalau ingin mempelajari economic growth lebih jauh. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.